Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas para bidadari surga. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan perawakan seorang bidadari surga terdiri dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari za'faran, misik, anbar, dan kafur. Rambutnya dari sutera mulai jari-jari kaki sampai lututnya dari za'faran dan wewangian surga. Kedua lutut sampai kedua payudaranya dari misik, kedua payudaranya sampai lehernya dari anbar, dan lehernya sampai kepada kepalanya dari kafur. Jika ia meludah dengan sekali saja di dunia, maka semua air akan berbau harum seperti misik. Di setiap dada seorang bidadari surga terdapat tulisan suaminya dan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di setiap tangannya tergantung 10 gelang dari emas. Setiap jari-jarinya terdapat 10 cincin. Dan pada kedua kakinya terdapat 10 gelang kaki yang semuanya terbuat dari jauhar dan mutiara. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari surga. Mereka dijuluki al-ain, perawan-perawan bermata indah. Setiap orang bidadari surga ini diciptakan dari 4 bahan, yaitu misik, kafur, anbar, dan za'faran. Lalu keempat adonan bahan itu dicampurkan dengan air kehidupan. Setiap bidadari ini akan senantiasa merindukan suaminya. Apabila salah seorang dari mereka meludah di laut dunia dengan sekali saja, maka seluruh air laut itu akan menjadi tawar. Pada leher mereka termaktub sebuah kalimat, barang siapa menginginkan bidadari seperti ini, hendaklah ia beramal soleh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika menciptakan surga Aden, Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril dan berkata kepadanya, pergilah ke surga dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hambaku dan para kekasihku. Ketika malaikat Jibril pergi ke surga dan berjalan mengelilinginya, seorang bidadari surga keluar dari salah satu istana surga itu dan menyambutnya. Bidadari surga itu tersenyum kepada malaikat Jibril sehingga seluruh surga Aden bercahaya sangat terang sekali karena pantulan cahaya gigi-giginya. Malaikat Jibril pun bersujud di hadapan bidadari surga itu. Ia menyangka cahaya itu berasal dari nur Tuhan Subhanahu wa taala yang mulia dan maha agung. Sesaat kemudian bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, angkatlah kepalamu. Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya dan memandang bidadari itu seraya berkata, maha suci zat yang telah menciptakanmu. Kemudian bidadari surga itu berkata, wahai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau untuk siapakah aku diciptakan? Malaikat Jibril pun menjawab, tidak. Bidadari surga itu pun berkata, sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang yang memilih keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Ada sebuah kabar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku melihat ada beberapa malaikat di surga yang sedang membangun sebuah istana dari batu bata, emas, dan perak. Seperti itulah mereka membangun sebuah bangunan yang ada di surga. Ketika mereka sedang berhenti, aku bertanya kepada mereka, kenapa kalian berhenti? Mereka menjawab, kami benar-benar telah kehabisan bahan untuk membangun apa yang kita bangun. Aku bertanya, apakah bahan-bahan yang kalian butuhkan? Para malaikat menjawab, pahala zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya
Yang akan memiliki istana adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan melanjutkan pembangunan istananya di surga. Ada satu kabar lain yang memaparkan tidak ada seorang hamba yang berpuasa Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menikahinya dengan seorang bidadari di dalam suatu tenda yang terbuat dari intan putih yang diukir indah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurun maqsuratun fil khiyam, yang artinya bidadari surga yang jelita, putih bersih, dipinggit dalam rumah. Setiap bidadari surga memiliki 70 macam pakaian. Setiap laki-laki penghuni surga kelak akan memiliki 70 ranjang dari kayut merah. Pada setiap ranjang terdapat 70 kasur. Pada setiap kasur tergolek seorang bidadari surga. Setiap bidadari surga mempunyai 1000 pelayan, dan setiap pelayan memiliki piring dari emas untuk membawakan hidangan-hidangan untuk suaminya. Semua itu akan dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, belum termasuk amal-amal kebaikan yang lain.